Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu film asal Vietnam yang bercerita tentang seorang mantan gangster yang kini hidup tenang di pedesaan sebagai penagih hutang untuk menghidupi putrinya. Namun kehidupannya berubah drastis ketika anaknya diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Keadaan tersebut memaksa orang itu kembali ke masa lalunya yang brutal dan memulai pemburuan tanpa henti untuk menyelamatkan putrinya. Dengan keterampilan bertarungnya yang mematikan, ia harus melawan kelompok kriminal berbahaya dan berpacu dengan waktu sebelum putrinya menghilang selamanya. Tanpa lama lagi, siapkan segera posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film Fury. Berlokasi di kota Saigon, satu-satunya kota yang berfungsi sebagai jalur perdagangan Kamboja ke wilayah Asia Tenggara dan merupakan pintu gerbang ke dunia malam Vietnam. Meskipun dinyatakan bahwa mereka sukses dalam hal finansial, namun keuntungan tersebut tidak sebanding dengan akibat serta dampak yang mereka rasakan. Cerita pun akan berfokus pada seseorang yang bernama Puong. Dia merupakan salah satu pemilik klub malam yang terkenal di kota Saigon. Akibat dari semua perbuatannya, Puong pun akhirnya menyadari kalau saat ini dia tengah berbadan dua tanpa tahu siapa ayah dari anak yang tengah dikandungnya. Asistennya yang bernama Pam sempat menyarankan agar Puong melakukan aborsi dan jika masih ingin tetap bergelut dan menjalankan bisnis dunia malamnya. Pada malam tersebut terdengar keributan yang dilakukan seseorang hingga mengganggu pengunjung lainnya. Si pembuat onar tersebut bernama Sauban. Sauban di sana tidak terima untuk diusir. Sempat mencoba melawan, namun aksi tersebut dihentikan oleh beberapa orang security dan mengancam Puong akan balas dendam suatu hari nanti. Di sisi lain, perut Puong semakin terlihat membesar dan tak lagi bisa disembunyikan. Enggan melakukan aborsi, dengan mantap dia pun memutuskan untuk meninggalkan segala jenis dan relasinya di dunia malam. Dan dia berkeinginan untuk menjadi lebih baik dan berfokus mengurus anaknya. Singkat cerita, Puong memutuskan menuju ke sebuah desa kecil untuk membesarkan anaknya. Kehidupan di desa pun nyatanya tidak seindah yang dibayangkan. Namun, sebagai orang tua yang bertanggung jawab, semua hal dia coba, termasuk menjadi debt collector Bank Emok untuk menghidupi anaknya. Tidak jarang juga, dia melakukan tindakan kekerasan agar orang-orang yang ditagih mau membayar hutang-hutangnya. Itu semua dia lakukan karena tuntutan pekerjaan dan jika target setorannya kurang, bayaran Puong pun pastinya akan terpotong. Puong di sana sudah terbiasa kembali dengan tubuh yang penuh luka. Sebagai debt collector, dia juga dijauhi oleh tetangganya. Selain itu, masyarakat selalu memandang negatif wanita yang memiliki anak tanpa suami, yang mengakibatkan putrinya di sana sering mendapat bulian. Diketahui putrinya bernama Mai. Dia hanya bisa terdiam saat teman-temannya menyebut dirinya dengan sebutan anak haram dan anak tukang tagih hutang Bank Emok. Bagi seorang anak polos, tentunya Mai sangat malu terhadap ibunya. Suatu hari, Puong dan Mai pergi ke pasar untuk menjual barang demi kebutuhan hidupnya. Namun, saat tawar-menawar terjadi, Puong mendapati Mai sedang dikerumuni banyak orang dan kebingungan dibuatnya. Ternyata orang-orang di sana menuduh Mai sebagai pencopet. Namun nyatanya, Mai hanya ingin menolong orang dengan mengembalikan dompet yang terjatuh di sana. Merasa tak ada yang mendukung dan mempercayainya, Mai pun kemudian pergi lari dari sana. Puong di sana berusaha mengejarnya dan dia dengan kagetnya saat melihat Mai yang sedang berontak saat akan diangkut ke perahu oleh orang yang tak dikenal. Puong tentunya berusaha menyelamatkannya, namun dia terhambat oleh para komplotan penculik di sana.
Alhasil perahu yang menculik Mai semakin menjauh. Dan dengan terpaksa, dia mengambil sepeda motor milik seorang bapak-bapak yang sedang memancing. Dalam pengejaran perahu tersebut, ternyata komplotan yang sebelumnya terus mengejar Puong dan terus menghambatnya. Setelah itu, dengan cepat Puong mengambil motor dan melaju dengan cepat. Hingga tibalah Puong di sebuah jalan utama di sana. Perahu pun terlihat, namun tanpa Mai di hadapannya. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil melintas di depannya, membuat Puong pun panik. Dan Puong lalu menghentikan sebuah truk dan meskipun awalnya tidak diizinkan menumpang, demi keselamatan anaknya, Puong bersikeras untuk ikut dengan memaksa naik ke atas bak truk tersebut. Diketahui mobil minibus tersebut menuju kota Saigon. Sesampainya di kota Saigon, Puong langsung bergegas menuju klub malam bekas asetnya di masa lalu. Di sana, dia bertemu Pam, mantan asistennya yang kini telah menjadi seorang bos di klub malam tersebut. Pam di sana sangat terkejut melihat Puong dengan tampilan lusuhnya. Puong pun kemudian meminta bantuan Pam untuk mencari putrinya yang diculik. Namun Pam di sana tidak mempedulikannya dan menyuruhnya lapor saja ke kepolisian setempat. Akhirnya Puong memutuskan untuk lapor ke kantor polisi. Namun di sana dia malah kesal sendiri karena petugas terkesan sangat lambat dan leha-leha mengurus laporan. Demi mendapatkan petunjuk yang cepat, Puong pun berpura-pura meringis kesakitan dan meminta petugas untuk mengambilkan obat penahan nyeri. Saat petugas mengambil obat, Puong pun menggeledah tempat tersebut dan menemukan berkas orang-orang yang terlibat aksi penculikan dan penjualan organ. Kemudian Puong mengambil berkas tersebut dan pergi dari sana. Sementara itu, petugas yang tadinya mengambil obat untuk Puong secara kebetulan bertemu dengan atasannya bernama Kapten Luong. Dan dia meminta data anak-anak yang telah diculik. Namun ketika dicek, berkas di sana hilang dan Puong pun sudah entah kemana. Sementara itu, bermodalkan petunjuk dari berkas yang dia curi, Puong menyusuri jalanan dan gang kecil hingga akhirnya tibalah Puong di sebuah bengkel untuk menemui seseorang pria bernama Treng yang diyakini mengetahui kasus penculikan dan keberadaan putrinya. Seorang ibu pun mengatakan kalau Treng sudah lama tidak tinggal di rumahnya. Namun Puong tetap bersikeras, bahkan dia pun maksa masuk ke dalam bengkel Treng. Treng yang mendengar keributan pada akhirnya dengan terpaksa keluar dari persembunyiannya. Di mana saat itu juga Puong langsung menanyakan petunjuk tentang keberadaan putrinya. Namun Treng di sana mencoba menutup-nutupi informasi dengan berlagak tidak tahu apa-apa. Puong yang tidak bisa dibohongi mencoba memperlihatkan berkas profil Treng sebagai bukti bahwa Treng pernah berhubungan dengan kasus penculikan tersebut. Khawatir terjadi sesuatu dengan putranya, ibunya Treng memohon pada Puong agar tidak melibatkan anaknya. Dan Treng yang tidak terima ibunya dibentak, membuatnya dengan beringas menyerang Puong dengan sebilah pisau. Perkelahian pun semakin tak terkendali, membuat ibunya Treng semakin histeris dan ketakutan. Dia menangis dan berteriak sembari terus memohon agar mereka berdua segera menghentikan perkelahian tersebut. Tak lama setelah itu, Puong pun pergi meninggalkan bengkel kediaman Treng. Tiba-tiba, Kapten Luong datang dan berniat mencari Puong yang ternyata sudah tidak ada di sana. Pertemuan itu pun membuat Treng mencoba memperingati Luong agar berhati-hati dengan wanita seperti Puong. Karena Puong rela melakukan apapun demi keselamatan putrinya. Bermodalkan informasi dari Treng, Puong saat itu juga memutuskan menyusuri pusat keramaian dan secara kebetulan melihat seorang bocah perempuan yang tengah diseret paksa oleh seorang pria masuk ke dalam sebuah gang.
Curiga dengan pria tersebut, Puong pun dengan segera mengikuti langkah si pria tadi hingga berhenti tepat di sebuah rumah susun di sana. Penghuni di sana yang tidak pernah melihat wajah Puong merasa curiga dan inilah yang terjadi. Setelah menumbangkan beberapa penjaga di lantai pertama, ia pun kemudian melanjutkan pencarian ke lantai berikutnya, hingga baku hantam pun kembali terjadi. Lantai demi lantai ternyata dijaga ketat oleh para penjaga, dan mau tidak mau, Puong harus melumpuhkan mereka semua dengan cepat. Jika tidak, nyawa putrinya lah yang akan menjadi taruhannya. Sampai akhirnya, tibalah Puong di lantai gedung paling atas. Perkelahian pun didominasi oleh Puong. Namun, tak membuat seorang wanita bernama Tan Wolf gentar. Ia justru duduk dengan santai sambil menyaksikan pertunjukan di sana. Dan ternyata, Tan Wolf adalah seorang hero fighter atau petarung jalanan dengan tingkat skill paling terbaik sekaligus mafia pelaku perdagangan manusia tersebut. Hingga akhirnya mereka pun saling bertarung satu sama lain. Sampai akhirnya dia pun pingsan dan kemudian diangkut oleh anak buah Tan Wolf yang diseret dan dibuang ke sungai. Ia berusaha keras agar tetap sadar. Hingga dalam keadaan setengah sadar muncullah ingatan tentang masa lalunya di mana dia dilatih keras belajar bela diri sedari kecil. Saat tersadar, Puong pun segera menyadari bahwa kini dirinya sedang berada di rumah sakit. Tak berselang lama, datanglah Kapten Luong untuk menenangkan Puong dengan mengatakan bahwa putrinya baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda penculikan. Setelah Kapten Luong meninggalkan kamar, seorang perawat yang tadinya sempat mendengar perbincangan mereka, saat itu juga merasa kasihan atas apa yang sedang dialami oleh Puong. Dan Puong pun mengatakan kalau dia tidak bisa hanya berdiam diri di rumah sakit sementara putrinya di luar sana sedang dalam bahaya. Akhirnya sang perawat mau membantu Puong untuk kabur. Dari sana, mereka melakukan sedikit skenario dengan menjadikan sang perawat sebagai sandera. Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Bây giờ chị muốn gì? Giờ muốn gì? Bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn cứu cô. Hãy nói với thằng đực rửa của tôi. Setelah berpisah dan berterima kasih atas bantuan sang perawat, Puong pun kembali melanjutkan pencariannya dengan mendatangi rumah kakaknya dan berharap mendapat bantuan darinya. Namun setibanya di sana, dia malah dicaci maki oleh sang kakak karena telah berani kembali ke rumah setelah kabur dan tidak menghadiri pemakaman orang tua mereka. Dengan berat hati, kakaknya pun menolak untuk membantunya, bahkan mengusir Puong saat itu juga karena tindakan masa lalunya. Puong yang frustasi dan mulai putus asa dengan terpaksa pergi dari rumah kakaknya. Dan tepat di depan pagar, dia melihat Kapten Luong yang ternyata mengikutinya. Luong sebenarnya tengah menyelidiki kasus penculikan anak dan tidak mau penyelidikannya diganggu oleh Puong yang ikut campur dan membahayakan nyawanya. Namun setelah melihat kemampuan bertarung yang dimiliki Puong, akhirnya ia diminta untuk bekerja sama dan dari petunjuk yang ada, mereka berdua mendatangi stasiun kereta untuk mengamati setiap kereta yang lewat di sana. Karena di antara kereta-kereta tersebut ada sebuah kereta penumpang yang membawa serta gerbong kontainer yang diduga berisikan orang-orang yang telah diculik. Setelah lama mencari, mereka pun menemukan kontainer incarannya. Hingga tanpa pikir panjang, Puong langsung menaiki kontainer tersebut dan setelah berhasil memasuki gerbong, ia kembali diserang oleh komplotan si penculik yang lebih tangguh.
Dari beberapa orang yang sedang mengeroyoknya, dia pun teringat dengan wajah seseorang yang ternyata itu adalah si biang kerok Sauban, yang dengan sengaja menculik Mai karena menyimpan dendam di masa lalu terhadap Puong. Saat itu juga Kapten Luong menyuruh Puong untuk pergi ke gerbong lainnya. Di gerbong lain, pimpinan Tan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, firasatnya itu terbukti di mana tiba-tiba Puong memasuki kontainer hingga pertarungan di antara mereka terjadi kembali. Meskipun tubuhnya sudah tak mampu lagi untuk bertahan, namun Puong tetap bangkit demi menyelamatkan nyawa putrinya. Sampai akhirnya Puong menaklukkan Tan dengan tendangan berputar dan keras. Setelah Tan dan antek-anteknya berhasil dibantai, terlihatlah kereta itu tiba-tiba berubah jalur. Kapten Luong yang terpisah dengan Puong segera mengerahkan satuan kepolisian untuk bersiaga di tempat transaksi perdagangan manusia. Dan inilah yang terjadi. Di saat nyawanya dalam bahaya, saat itu juga muncullah Kapten Luong bersama kepolisian yang datang mengamankan keadaan, termasuk membebaskan Mai dan bocah-bocah korban penculikan lainnya. Mai di sana sangat histeris ketika melihat ibunya terbaring tak berdaya. Beberapa waktu kemudian, berita tentang pembebasan para korban penculikan akhirnya ditayangkan. Menariknya, Puong dijadikan sebagai pahlawan atas tindakan heroiknya yang secara tidak langsung sudah menyelamatkan puluhan korban penculikan dan juga perdagangan manusia di Vietnam. Puong berhasil diselamatkan dan Mai yang dulunya malu karena menganggap ibunya hanyalah seorang debt kolektor tukang pukul, pada akhirnya sadar kalau sang ibu rela melakukan apapun termasuk mengorbankan nyawa demi menyelamatkan dirinya dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita Fury. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.